الحديث الأمامي يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب به اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walaha ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa innal fujjara lafi jahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pelihara kesehatan kita dan keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, di dalam kitab yang saya bawa ini ada 7 manusia yang menyimpang karena akibat penyimpangan semasa hidupnya, sehingga orang tersebut nanti di akhirat atau di hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka. Menyimpang hidupnya, jadi bukan menjalani apa yang diatur oleh Rasulullah. 7 orang tersebut Nabi yang menyampaikan ini. Ya Allah, saya lihat ini sudah banyak kejadian-kejadian manusia udah pada menyimpang jamaah. Lebih jelas lagi Allah menyatakan wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang itu sudah jelas mereka itu adalah penduduk-penduduk neraka Jahannam. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sab'atun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 7 manusia yang tidak dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat dengan pandangan kasih sayang, pandangan yang membersihkan dosa-dosa mereka, pandangan cinta. Mereka tidak dipandang seperti itu tuh nanti di hari kiamat. Siapa itu orang-orangnya? Wa yaqulu lahum, bahkan mereka nanti di akhirat itu dikatakan oleh para malaikat, udkhulun nar ma'ad dakhilin. Udah kalian masuk nerakanya, nggak usah ditanya-tanya yang begini mah. Yang pertama Nabi menyebutkan adalah al-fa'ilu wal maf'ul, pelaku dan yang dilakukan. Ya, yang melakukan dan yang dilakukan.
ditafsirkan oleh ulama siapa ini yang maksud melakukan dan yang dilakukan. Ditafsirkan masalah fa'il wal maf'ul, yang melakukan dan yang dilakukan, yaitu yakni al-liwata, orang yang melakukan perbuatan liwat, ya, homoseks, mohon maaf, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, seperti di zaman Nabi Allah Lut. Sekarang ini sudah kalimatnya keterlaluan, ya, anak-anak muda kita lihat itu sekarang jemaah sekalian udah menjadi orang yang homo, dan itu malah didukung. Kita sih yang sekarang lagi sholat subuh selesai wirid begini, insya Allah dah nggak kosret kita punya seks. Generasi kita ini, saya ada satu kiriman dari WA mana itu, ada grup, ditanya oleh kawannya, kamu udah punya pasangan hidup? Udah. Enak dong, tentram. Iya. Orang mana istrimu? Oh, dia bilang udah gak zaman lagi pakai istri-istrian. Duh, istrimu siapa? Laki-laki. Ya Allah, itu gak usah saya teruskan pembahasan pertanyaan itu pada teman-temannya. Ya, apa namanya, LGBT apa namanya? Kita di masjid ini nggak mungkin dan tidak akan, tapi di luar menjelang nanti malam minggu, dan itu papa mamanya mereka orang-orang hebat, nggak digubris, nggak diomelin. Ya, mau bayangkan zaman Nabi Lut itu yang sampai kaum Lut dilontari batu-batu dari langit. Ada yang mengatakan ditebalikin ke dunia, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dikacau balaukan itu dunia di saat kejadian begitu. Ini zaman udah bertumpuk maksiat, ya mah. Maksiat di zaman-zaman dulu bertumpuk, di sini ada. Di zaman akhir ini, zaman Nabi kita Muhammad SAW, kaum Lut banyak, perzinahan banyak, perjudian banyak, peminum khamar, namanya bukan khamar, miras, narkotik, ya Allah, pembunuhan. Kalau zaman-zaman nabi-nabi dulu itu kontan, langsung diberikan teguran azab langsung. Zaman Nabi Musa, jangan kalian keluar hari Sabtu, ternyata mereka keluar kontan langsung. Kunu qiradatan khasiin, yang keluar dari waktu hari Sabtu itu langsung dilaknat, berubah. Mereka yang perginya manusia, pulangnya qiradatan khasiin, jadi monyet-monyet. Kontan itu. Nabi Lut kontan langsung. Nabi Nuh langsung habis. Udah melihat keadaan maksiat udah begitu, enggak sabar, ya Allah kami habisin aja, ya Allah dah, habisin. Ini zaman kita, zamannya umatnya, ini umat Nabi Muhammad. Kalau boleh kita berikan bahasa, dimanjai nama Allah. Kenapa? Ini punya Nabi, siapa kita ini? Nabi kita Nabi yang amat dicintai sama Allah, sehingga dapat julukan umatnya aja, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat Islam, ada sebaik-baiknya umat. Kalian bersalah, berbuat dosa, ditunda sama Allah.
nggak usah di dunia ini. Mungkin tahun besok dia sadar, mungkin bulan besok dia tobat, mungkin minggu besok dia tobat, masih mungkin sampai napasnya di tenggorokan. Tobat gak? Kalau saja seperti zaman-zaman dahulu perbuatan-perbuatan penyimpangan ini langsung kontan, habis ya. Barangkali itu tuh jamaah, di antara 7 itu banyak musibah turun, itu teguran aja itu. Bukan musibah yang dahsyat seperti kejadian nanti di hari kiamat. Benar, kita lihat, kita sih umur-umur begini ya, aman ada. Menjalankan apa yang Nabi lakukan, kita contohi dengan keluarga beliau, dengan adab-adab yang baik. Di lain ayat mereka itu disinggung oleh Allah. Punya hati nggak ngerti, punya mata nggak ambil pelajaran, punya telinga nggak dengar bagaimana cerita-cerita dulu akibat begitu. Ulaika kal an'am, sampai Allah mengatakan mereka itu bagian apa? Binatang. Balhum adall, bahkan lebih, ya Allah, lebih sesat lagi, lebih galak lagi, lebih sadis lagi ketimbang binatang. Kita ini, zaman kita ini, pembunuhan nggak dikenal zaman dulu, namanya mutilasi. Gimana motongnya itu? Lihat manusia dipenggal satu lehernya, telinganya dibungkus dalam satu kardus, jasad manusia. Sadis ya Allah. Hati nurani udah nggak hidup, mata itu nggak ada yang lihat kesian, telinga nggak dengar gimana ancaman yang kau kerjakan ini. Ulaika kal an'am, lu bagikan binatang ini orangnya. Subhanallah. Kita ngelihatnya aja yang masih punya hati nurani, subhanallah, nggak mau ngeliat kita, nggak tega lihatnya. Ya, rekaman-rekaman yang kejadian-kejadian seperti itu kita lihat, aduh, yang disiksa dulu. Dan mereka merasakan sakitnya siksaan, baru finalnya dimatiin, yang diseret. Kejadian-kejadian di kilometer 50, diguyur ini, aduh, kita lihat. Ada yang mengucapkan orang Islam ditangkap sama orang India, ditangkap orang-orang Cina di saat rekaman yang lama. Ya Allah, begitu siksanya, disiksa sama orang ISIS. Ditembak satu-satu, itu sadisnya kita lihat. Jadi ini sekarang ini udah pertama ini terjadi banyak nih orang yang al-fa'il wal maf'ul, yang melakukan yang dilakukan. Ulama menerjemahkan yang maksud itu yakni liwatah, perbuatan homo. Malam minggu dia dijanjian, kita jalan yang ada di pinggir-pinggir jalan Senen, kemudian lapangan Banteng, itu laki-laki umur-umur 17, 20. Saya emang rada-rada bego banget kalau gini-ginian. Itu kenapa tuh Mas? Ya Pak Ustadz nggak tahu Pak Ustadz. Nyetop bis kok mobil-mobil kita dikasih syarat dengan tangan, maksudnya apa itu? Itu maksudnya. Perempuan-perempuan mereka udah bosan, makan sesuatu udah bosan. Jadi kalau laksana orang pemabok, oplosan udah sekarang. Abu rokok dijadiin satu sama autan, dijadiin satu sama obat merah. Jadi udah koslet udah sama perempuan-perempuan yang normal dengan cara nikah. Jadi sekarang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini orang penyimpangan ini nih, yang Nabi mengatakan itu orang-orang yang mengakibatkan Allah tidak akan memandang nanti di hari kiamat.
Yang kedua, siapa itu penyimpangan di akhir zaman kita ini? Yang kedua, apalagi ini nih? Saya bacakan aja ya, mohon maaf, ini kita harus tahu juga ini. Ada nggak di antara kerjaan-kerjaan kita yang seperti itu? Yang kedua, wan nakihu yadahu. Nakih, orang nikah. Yadun, tangan. Yang menikahkan tangan. Coba kita lihat gimana. Gimana anak-anak remaja kembali ke remaja. Generasi-generasi pemuda kita yang nggak mampu nikah. Hayalan udah penuh di otaknya, mengeluarkan hal-hal itu pelampiasan kemana? Kalau bukan menikahkan tangannya. Maaf, di masjid ini yang mulia ini, dengan nama masturbasi ke onani ke apa, enggak ada begitu. Dokter bagian seksual yang kita lihat di TV itu waktu ada dialog, hampir 90% pemuda melakukan ini. Ini kemungkinan juga orang-orang tua yang lamun, yang gak ibadah, yang gak baca Quran, yang mungkin mohon maaf, yang bininya udah meninggal tapi pengen, bisa aja dia melakukan menikahkan tangannya. Nanti tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Ini orang penyimpang ini. Generasi kita lihat, ya ampun, udah menikahkan tangannya. Habis hadis mengungkap begini, kayaknya kita nggak layak ngomong, tapi ini hadis, nggak apa-apa dah, biar kita melek, biar kita lihat. Kan orang yang manfaat, orang yang matanya melihat keadaan, orang yang manfaat, yang hati nuraninya dia merasakan bagaimana keadaan sekarang ini, dan termasuk telinganya didengar-dengar dan bertiap-tiap sekarang. Udah terjadi belum begini? Homoseks udah banyak, yang menikahkan tangan. Itu analisanya dokter seks, siapa tuh yang kayak perempuan? Boyke ya. Subhanallah. Yang sisanya itu yang 10% katakan yang baik-baik. Mungkin ada yang masih mereka beriman, takwa, mungkin mereka diam di pesantren, barangkali ya itu-itunya. Yang gak selamat, yang nganggur total, yang gak ibadah, yang gak sholat, yang gak diperhatiin orang tua, yang segala-galanya dari barat yang mereka jadikan anutan, yang mereka itu lihatnya selalu kiblatnya ke HP, YouTube yang punya kode-kode tersebut. Itu mereka yang bisa membuka itu kode-kode yang tertutup, dibuka sama mereka. Hebat mereka. Badan sensor udah tutup supaya ini nggak masuk, ini banjirnya maksiat ke generasi. Tutup. Ada tapi nggak terbuka. Mereka anak kita ini generasi dibuka, ditahu aja itu kode-kode. Ini Ustaz, ini Ustaz. XXZZ apa tuh saya nggak tahu. Saya kira buka kitab kali. Ini alatnya nih. Ini HP ini bisa dijadikan manfaat, dapat ilmu, dan sebaliknya. Diam di rumah anak kita, nggak keluar, nggak bergaul, kita orang tua senang. Anakmu di mana? Di rumah, bagus, enak, selamat. Pas keluar di homo, ngajinya di sini. Apalagi kalau lebih canggih lagi, HP Ustadz mah nggak ada yang canggih, paling ukuran 1,5 juta, yang dipencet harus tekan banget begini. Kalau mereka yang lebih sholat di sini yang ya Allah, ini hidup kita di 2022, keadaan kita yang tua melihat generasi ini, generasi kesian akidahnya, kesian akhlaknya. Yang tadi saya bacakan ayatnya itu, ulaika kal an'am
Mereka udah kayak binatang. Balhum adall, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Mereka kalau udah jalan jam 2:30 pagi, jam 2 dia jalan, apa saja yang ada di jalan ditebas, itu palanya kayak badannya kayak, dengan gerombolan yang namanya motor-motor begal. Bukan orang-orang tua. Dia mau ke Klender, mau beli, mau belanja, bakal warungnya. Di belakang wali kota namanya daerah Cakung, jatuh di ibu-ibu. Jadi mereka bukan mencari musuh-musuh kayak tawuran, cari pemuda-pemuda. Pokoknya tengah malam jam 3, jam 2 mereka jalan, udah diserang. Yang begitu jamaah bukan anak orang tua. Dan kalau udah ketangkep, ya Allah, kita lihat babak belurnya mereka, disiramin bensin. Dalam keadaan bergerak-bergerak, bagaimana itu kita lihat? Ada nggak hati nurani mereka kesian gitu? Oh bangga. Kayak PKI, tadi malam di TV ada PKI, film PKI, bangga mereka. Kejadian yang telah lewat dekat daerah Ketang-Ketang atau Cumi-Cumi, itu anak udah jatuh, diambil pot kayak gede kayak gini, udah kelojotan begitu, dihantamkan ke arah palanya, habis jemaah. Itu keadaannya. Bukan generasi tua. Kita lihat anak-anak kita, generasi-generasi harapan bangsa. Pertanyaan kita, kemana tuh orang tua? Nggak ngabsenin malam, ini Budi kemana? Nah, Tati, adikmu kemana? Kakakmu kemana nih, kok nggak ada jam 12? Masih ada nggak orang tua yang begitu kira-kira? Kita barangkali, tapi yang selain kita dilepasin aja. Ini yang kedua jamaah. Yang ketiga, yang termasuk penyimpangan yang tidak akan dilihat oleh Allah, wanakihul bahimah, nakih, menikah, menikahkan al-bahimah, binatang. Nikah sih bahasanya Rasulullah cakep ya. Ya, Nabi kalau bicara tuh bahasanya bahasa akhlak, menikahkan binatang. Kalau bahasa saya yang nggak beres, mencabuli binatang, bersetubuh sama binatang. Ini barat semuanya malah. Informasi yang kita lihat, film-film yang udah nggak beres, mereka udah dibuang kemana? Ke timur, ke Indonesia. Generasi kita nonton anjing, na'udzubillah, ngomong anjing, emang begitu. Kuda, binatang-binatang yang gampang dijinekin. Ini penyimpangan yang Allah tidak akan pandang orang-orang itu. Udah nyimpang, koslet dah istilah bahasanya, yang menikahkan binatang. Katanya, tapi ini yang dianggap benar, katanya kalau orang-orang kaya, Pak Ustadz melihat kalau pagi mereka cuma bawa anjing dong, lari begitu Pak Ustadz. Yang dibeliin kornet apa daging apa itu, kalau pagi jam 7 suka jalan, yang dibawa sama perempuan itu. Ya ada yang benar betul emang binatangnya. Itu salah satu piaraan dia Ustaz tuh, yang jinak aja tuh. Yang banyak orang-orang gitu yang binatangnya bukan saja dituntun pagi aja untuk jinak jalan kemana-mana, nemenin tidurnya dia, iseng-isengnya tuh, entah perempuan entah laki, itu pada binatang. Malah kalau itu binatang meninggal, wafat, mati, sedih mereka.
Kemarin saya lewat, ada dokter hewan khusus mengarah ke daerah Wonokopi, ada dokter binatang, ada pekuburan binatang. Itu binatang-binatang yang udah jinak-jinak begitu, apalagi mohon maaf tadi, yang sudah sampai jadi teman hidupnya, udah jinak. Apa yang disuruh oleh yang punya, mohon maaf tadi, itu binatang itu dituruti. Dipakaikan sesuatu yang kira-kira itu binatang itu deketin yang punya anjing, mohon maaf. Ini Nabi mungkin 15 abad yang lalu, ada 7 orang yang nanti di akhirat, di hari kiamat Allah tidak akan lihat, jijik gitu. Orang-orang koslet, orang-orang penyimpang-penyimpang gitu tadi. Ini udah banyak orang-orang menggauli binatang. Ya kalau ikan sih nggak mungkin ya. Kita piara ikan apa misalnya arwana, itu keindahannya dari badannya cakep. Kalau binatang-binatang yang bisa dipegang, yang dia bisa macam-macam. Subhanallah, Nabi udah mengungkap di akhir zaman begitu penyimpangan ini. Ini harusnya nih mubalik yang suka di TV ini membahas ini harusnya. Ya politik bagus dibahas, tapi ini udah banjir maksiat kita udah. Saya ulangi lagi, kita sih insya Allah nggak ada. Kita ini yang sekarang lagi iktikaf di masjid tidak akan. Tapi mereka yang tadi disebutkan tuh oleh imam kita, ada orang-orang yang punya kitab menyimpang. Orang musyrik menyimpang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Terus fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Penyimpangan mereka tahu itu kitab, tapi mereka enggak mau tuh ajaran kitabnya diamalin. Kitab umum dah. Kitab zaman dulu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, yang nyimpang. Yang gak mau mendengar penyampai itu kitab, ustadz-ustadznya itu yang menyampaikan, tapi murid-muridnya menyimpang. Udah mau zaman kita Al-Quran, ulama-ulama membahas Quran, ini dilarang, ini diperintah, tapi mereka menyimpang dari Quran. Allah menjelaskan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah manusia paling jahat. Jadi di ayat itu ada manusia paling jahat, ada manusia yang baik. Yang terakhir kita tuh, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kita termasuk mereka itu yang beriman, yang sudah sholat subuh, yang kita lagi duduk begini tambah ilmu. Ya, mereka itu adalah orang-orang baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, balasan mereka surga-surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu air-air nanti di sana tuh. Khalidina fiha abada. Apa lanjutannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah senang sama mereka, sama kita Allah senang. Dan kita juga ridha kepada Allah. Ya alhamdulillah ya Allah, dunia kita selamat, akhirat kita bahagia. Siapa itu? Liman khasyiyah Rabbah, mereka yang takut sama Tuhan ya Allah. Yang menyimpang dia takut, mana Tuhan. Ya Allah, ini jamaah nih. Jadi orang yang menikahi binatang, jamaah tahu dah. Saya cuma riwayat katanya. Ya. Ada lagi yang menyimpang lagi nih. Ini maaf nih. Ya Nabi menyebutkan, saya bacain aja jamaah ya. Kok Ustadz ngomongnya gimana ya sekarang ini ada hadis begini gimana? Kita dalam mengaji bahas yang enak-enak surga udah. Sekarang nih pembahasan orang-orang yang beresin, yang nyimpang, yang koslet. Dunia itu koslet, nggak pakai aturan hidup dia. Laki mah laki, ente koslet.
Kalau saya senang tempat tidur saya berduaan apa Haji Untung, Ustaz saya kan, Ustaz gimana? Saya angkat lagi dikit, balik ke belakang. Bagaimana kalau ada aki-aki seneng sama anak laki-laki yang umur 9 tahun? Engkong-engkong. Dulu namanya si robot apa siapa tuh? Yang pernah terjadi dulu. Koslet pada jemaah. Engkong-engkong, bukan berzina sama cucunya, itu juga termasuk koslet. Ini engkong-engkong, layanin seksualnya tuh anak laki-laki disuruh, gue bagi duit kamu. Jadi bertumpuk di zaman kita ini orang-orang yang pada koslet ya mah. Ya, binatang. Kata tukang delman bilang cerita lama, itu kuda dimandiin. Kata cerita orang tua dulu udah pada meninggal. Nah terus bang, dia lihat tengok kanan kiri nggak ada orang. Itu kuda katanya dibuat kayak bininya. Sama kucing cuma. Ya Allah, makanya kalau dicontohin ini rumah-rumah baik. Supaya tujuan kita benar terjadi sekarang ini. Kalau orang menikahi siapa? Menyambuli siapa? Binatang. Yang berikutnya yang termasuk orang koslet ya, saya istilahkan koslet ini udah menyimpang. Berapa tadi? Satu, dua, berapa dah? Bantuin gitu dong, saya baca juga, nerangin juga. Yang berapa sekarang? Keempat. Wa nakihul mar'ati fi duburiha. Waduh. Menikahkan istri, menikahkan perempuan, maaf ya, menjimai perempuan, menyetubuhi bininya fi duburiha, dubur. Yang diterima itu gimana? Mereka bersenggama dengan istrinya melalui kemaluan belakang. Apa nggak ada yang begitu? Kita cara hidup apa kita ini? Quran menyebutkan tentang masalah seks jelas. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu itu bagaikan sawah ladangmu, datangin sawah ladangmu sesuka hatimu. Sawah. Quran menyebutkan sawah. Kita punya istri, ada sawah. Itu yang maaf pakai bahasa Betawi, yang diizinin kita pacul, yang menghasilkan padi, tuh, yang menghasilkan keturunan, sawah. Bukan got kali, tempat, mohon maaf, comberan yang banyak kotoran-kotoran itu yang kita garap. Sekarang orang koslet bukan sawah yang digarap, bagian-bagian kotoran-kotoran. Subhanallah. Ayo dah, menghayal kita akhirnya. Ada nggak yang begitu jemaah? Kita bisa bilang nggak ada. Wah, ketinggalan zaman Ustaz sekarang. Itu sama istri, itu sama bini, dilarang sama Allah, dilarang sama Nabi. Jangan kau gauli istrimu melalui belakangnya. Depan itu sawah, silakan sesuka hatimu. Sesuka hatimu. Ini bahasa Zaidin MZ itu. Yang penting yang pacul di depan, mau cara mundur kayak maculnya terserah. Yang penting tujuannya sawah. Salah. Saya mau kopi dari MZ begitu. Tujuannya pacul ke sawah, mau cara mundur kayak maculnya terserah. Gimana cara mundur? Tapi tujuannya apa? Sawah. Sekarang dipacul bukan sawah. Yang kelima ya. Yang keenam. Kelima. Siapa lagi yang kelima yang koslet ini? Wajami'ul mar'ati wa ibnatiha. Orang yang menggabungkan jadiin istri perempuan itu dan anaknya. Ibunya juga dijadiin bininya, anaknya juga dijadiin. Ada nggak ini? Di masjid mah nggak ada, insya Allah. Ibunya lama-lama tua, udah umur 50 udah lain.
setrumnya kurang greget. Ini ibu waktu janda punya anak masih SD kelas 6. Bapak yang kawin nama ini punya anak kuliah di Jakarta. Itu anakmu ya? Iya. Yang dari suaminya itu iya. Gimana coba? Lihat ibunya, setrumnya udah habis. Laksana handphone, setrumnya udah habis. Udah apa? Elot apa tuh? Hah? Apa? Anaknya kuliah semester 2, pulang ke satu kampung, subhanallah, model laki-laki, model matanya masih sempurna, bisa dengan nilai cakapan ibunya apa cakapan anaknya? Ayo, kalau dicontohin kita nggak nemu. Itu mau udah jelas-jelas begitu. Ibunya juga, anaknya juga. Waduh, jamaah. Ini zaman-zaman koslet. Itu yang jelas mungkin kena nggak ketemu, sekali ketemu cakapan anaknya. Sekarang kalau dua-duanya ada, ibunya ke pasar, ada anaknya SD kelas 6 atau SMP, ibunya nggak ada. Ada aja tuh bapak, emang kalau udah dikuasai dengan setan untuk melakukan perbuatan penyimpangan, istri disuruh belanja, mah beli ini gimana? Beli apa? Aku pengen makan itu mah. Apa itu? Sawi mah di sayur ini bening. Di sawi mah ya ke Cirebon. Ya maksudnya Jawa dikit. Ya masa ke pasar pagi sini. Jawa mah apa? Enggak, di sana di Cirebon sawinya enak. Kos pergi pulang. Taktiknya si bapak pinter, ada anak di dalam rumah itu. Ya orang kalau mohon maaf ya, kata orang Arab bilang, kata orang Arab bahasanya mereka, idza qama zakar umiyal basar. Qama berdiri. Idza qama zakar, apabila berdirinya itu kemaluan, zakar itu kemaluan. Umiyal basar, gelap itu mata. Kalau kemaluan kita udah bergerak, ini mata nggak kelihatan anak buah, anaknya si ibu, gelap. Makanya kalau dalam keadaan kita punya zakar itu mulai bergerak takut maksiat, saya bilang olesin pakai apikson biar dia kabur. Paham gak tuh? Paham gak nih? Anaknya ditangkringin, subhanallah, emaknya lagi beli sawi ke Cirebon. Tanya lagi, ada nggak zaman sekarang? Jamaahnya tahu. Itu kan anak orang lain, anak suami yang pertama. Anak sekarang jamaah orang tua yang udah koslet, mama, bapak yang udah koslet, udah nggak lihat anak sendiri, udah sekarang. Kita yang masih ngelihat, ini anak gua, daging gua, itu mah orang-orang yang alladzina amanu. Yang nyimpang mah ya salah. Orang kalau nyimpang, obat merah sama autan sama namanya dikocok, diminum namanya oplosan. Nggak lu geli banget tuh. Itu mah yang normal akalnya. Gila banget itu binatang. Itu mah yang normal. Yang udah koslet, sama yang normal mah gak nyambung, kita gak nyambung. Maksud iya Pak, masa iya? Jangan nanya sama yang normal, sama yang gak normal, yang koslet. Ya Allah, anak lebih sekel, olahraganya tiap pagi pakai skipping begini nih, ibunya ngulek mau bikin nasi goreng. Ya Allah, bermasalah di dengkul tuh ibunya, jalan agak mampu. Anaknya umur 20, ayo dah. Bapak tuh yang kelihatan, anaknya sendiri, bapak yang udah kelihatan udah gak ada takwa kepada Allah. Bayangkan, kerjaannya ngerokok sama ngopi. Gini hari dia bangun, ada kopi Pak. Ulaika kalanam, mereka bahkan binatang yang gak sembahyang tuh orang tua kayak binatang. Apa binatang? Kunyuk. Bapak yang gak sembahyang, kunyuk. Kalau bini yang sholat, bapaknya gak sembahyang, berarti itu bini tiap malam ditemenin tidurnya sama apa? Kunyuk. Anaknya nggak sembahyang, nggak ibadah, berarti anaknya apa? Kunyuk.
RT nggak sembahyang berarti RT-nya kunyuk. Serumah nggak sembahyang berarti rumah itu rumah kunyuk. Nggak ibadah. Kalau saya detilin, ini kosletnya orang-orang penyimpangan, ya salam. Makanya para wali-wali, aku lebih memilih dalam tanah ketimbang aku berada di atas tanah. Wali-wali ngomong gitu, aku lebih pilih di dalam tanah ketimbang di atas tanah. Dalam suatu situasi seperti ini, orang banyak sadis, orang banyak menyimpang. Gue mending istirahat di dalam tanah dah, ini nunggu mati dah. Lihat cucu takut begitu, lihat tetangga begitu, lihat orang keles begitu, lihat orang sirik begitu. Aduh, ya Allah, udah dah, saya nggak betah di dunia, dalam tanah aja dah. Biasa nggak ngelihat, ya Allah, ngelihat tanggung jawab kita. Kita hidup tanggung jawab pada anak, tanggung jawab kita. Kenapa anak mau begitu? Kenapa bini mau begitu? Jadi pada orang udah dah, aku di dalam tanah aja ya Allah, istirahat dah. Ya. Belum politik, belum penyakit. Jamaah. Jadi udah ya. Bosan berapa tuh? Hah? 6. Keenam ya. Yang keenam, wazani bi khalilati jarihi, termasuk orang koslet dan termasuk orang menyimpang. Wazani, orang yang menzinai, bi khalilati jarihi, istri tetangganya. Ustaz, ada ini yang kurang percaya, ini hadisnya ada. Orang yang keenam, orang yang menzinai bini tetangga. Tanya lagi, ada enggak? Yang pakai tanya ada enggak? Di masjid enggak ada. Suaminya kerja, pulang 3 hari sekali. Ini bini kadang perempuan ini kadang-kadang terlalu manjain banget tetangganya. Ya mas, suaminya mau kemana? Boleh kan aku minjem ini? Ada Allah. Termasuk orang yang sampai menzinai bininya tetangga. Banyak macam ya, taktik-taktik mereka yang dikuasai otaknya oleh setan. Cara-caranya banyak. Kita keluar yuk, kita ini yuk, aku antar yuk, ini yuk, itu yuk. Suaminya lagi kerja, pas dia pulang, nyambung nih, dia pulang, tinggal di belakang terminal. Masih saya punya ayah masih ada. Habis maghrib 6:30 ada orang dikejar perempuan. Pas dekat musola saya jalan Menak 3, tolong itu perempuan. Itu emang udah diatur kali ya sama setan. Nyebrang jalan alu-alu, nggak ada mobil jam 6:30. Dia nyebrang langsung pinggir kali, nyebrang kan ada tiang listrik segini dah, bisa nyebrang langsung. Suaminya lari, ditegur sama saya punya orang tuh. Ada apa pak? Tunggu pak, bawa golok. Bunuh lu orang aja lu. Ramai orang bersuara. Ada apa tuh? Saya punya bapak pulang dari masjid, dari musola maaf. Ada apa pak? Tunggu pak, tunggu. Ini pak Haji. Aduh, mas kenapa? Pak, ke rumah yuk. Gak bisa pak Haji. Ya. Kenapa pak? Saya pulang, saya punya istri berduaan dengan tetangga saya pak Haji. Saya nggak kejar itu laki-lakinya langsung kabur. Istri saya kurang ajar pak Haji. Saya mau baca pak, nggak selesai pak gitu. Kalau bapak ketemu istri, katakan dibacok berdarah, apa selesai? Bapak akan dibawa ke polsek dulu. Belum nanti bermasalah bagaimana keluarga ini si perempuan. Bukan itu pak. Ayo, mampir. Aduh Pak Haji, saya benar-benar hati saya nyari uang untuk dia, saya nyari macam-macam. Begitu caranya. Memang saya bilang saya akan pulang mungkin besok pagi, ada rapat. Entah nggak jadi, emang udah dilalanya nggak jadi itu rapat. Saya pulang sekitar jam tadi nih maghrib. Dikira saya besok berdua Pak Haji, subhanallah Pak Haji. Duduk di rumah dikasih air putih. Itu teknis tuh. Orang lagi emosi kasih air putih supaya adem. Radiatornya lagi panas, tuangin air.
Makanya petinju-petinju lagi, wow, teng, disaremin apa di kepalanya? Air. Ini Rasulullah caranya. Orang lagi acara musik, wow, atau air, bandwir ada 3, kucing lagi berantem, nggak kena pakai sapu lidi. Apain Pak? Air. Bini galak, apain Pak? Kasih duit. Di mobil kalau nggak ada air panas, dikasih air, bukan teh manis, bukan susu. Silakan Pak. Apa Haji kan? Ini untuk minum. Gelasnya gelas muk. Muk tuh abangnya gelas gini nih. Hampir iya bawanya ini dah. Pernah lari kali ya, habis segelas dok. Baru datang adem. Itu Pak Haji, gini Pak. Kalau Bapak udah lihat tuh perempuan demikian, ini perempuan nggak benar Pak. Bukan itu penyelesaian tadi Bapak kejar. Ya udah deh, pakaiannya ikat. Besok Bapak ke rumah orang, masih ada orang tua sini Cipinang, minta begitu, kasih tahu, serahin dah. Kalau Bapak udah, itu jangan diurus begitu. Khianat tuh perempuan, udah. Oh gitu Pak Haji ya. Iya Pak. Kalau Bapak ikutin lari terus, bermasalah panjang, nggak selesai Pak. Udah. Besok adukan orang tua. Kira-kira 3 bulan kali, lebih dari 3 bulan, datang ini laki-laki bawa parcel ke rumah, ganti perempuan yang baru pakai jilbab rapi, suana Pak Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, ini gantinya Pak Ustadz, cakep. Saya kalau suruh tukar sama Vespa, saya berani tuh. Coba bapak ikutin hawa nafsu bapak masih di LP Cipinang sekarang. Lihat gantinya. Maksudnya orangnya cakep. Nih lesoleha. Ya Pak Ustadz, ya Allah, saya nafsu. Coba Bapak turutin nafsu Bapak, kejar terus sampai nggak selesai Pak. Sekarang lihat, ya Allah, yang udah jelek Allah singkirkan, ini gantinya. Jadi jemaah sekalian, begitu tuh. Iya. Orang menzinai termasuk yang kostet, yang menyimpang istri tetangganya. Jadi kalau pakai kalimat waspada kita, jangan dianggap ya tetangga sebelah itu nggak ada minat sama bini kita. Ada juga setan. Kecuali bini kita udah tua banget kali ya, pakai sirih gitu barangkali. Ya kalau bini kita masih muda, subhanallah, apalagi kerja di pramugari Garuda. Nah kita lagi kerja di sono misalnya di Hong Kong. Nah 3 bulan baru pulang. Waspada. Yang ke-6, udah ya Pak ya. Yang ke-7, termasuk orang yang tidak dapat pandangan ridhonya Allah, al-mu'dzi jarrahu, orang yang selalu menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangganya dibuat gak senang tinggal di situ, tetangganya dibuat macam-macam, enggak ada sopan santunnya, sombongnya macam-macam tuh. Iya. Tetangganya, aduh Pak, saya nggak enak nih, berisik, bukan tengah malam masih tok, aduh saya mau tidur. Ini tetangga kali dia bilang, Pak permisi Pak, enggak, kita duluan negur. Ini keluhan sosial banyak gitu. Akibat ulahnya itu si tetangga itu menyakiti tetangga sebelah, juga termasuk orang yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat. Jamaah, sebelum saya sudahi ini doa, selesai tujukan ya. Ini hari Sabtu. Sabtu akan datang tanggal 8 ya. Iya enggak? Sekarang kan tanggal berapa nih? 1. Itu tanggal 8 saya lihat di almanak merah itu. Berarti hari besar. Hari besar apa? Maulid Nabi. Gini aja deh kita, enggak usah pakai panitia dah. Kalau mengundang panitia, kita mengundang Ustaz Abdul Somad, lama. Iya dapat ininya, mengundang stile enggak bisa lagi. Tilek itu saya lihat jadwalnya sampai 2023. Kayak sekarang udah mulai panen lagi. Udah kita gini aja, penting baca salawat maulid. Jadi Sabtu besok kita maulid dah. Penceramanya siapa? Saya lagi, udah gak ada lagi. Bosen dah, biarin dah. Gak apa-apa ya. Jadi besok Sabtu besok kita maulid, baca salawat.
Nah nanti saya mau kumpul sama teman-teman pengurus, kalau baca maulid jamaah juga ya kasih makan pakai apa kerupuk apa berondong gitu, biar ada yang dimakan habis maulid. Jadi kita bikin maulid bukan sederhana, acara maulid dah. Kasih tahu teman-teman, barangkali yang mau ikut hadir, insya Allah Sabtu besok kita maulid dah di masjid kita Babus Salam. Yang terakhir, kalau masih ingat kemarin amplop yang saya kasihin, boleh pulangin udah berisi. Kalau masih kosong juga, naudzubillah min dzalik. Saya doain yang pada ya bantu nanti maulid malam Sabtu besok maulid di rumah saya tuh. Jadi hari Sabtunya Bapak Salam, malamnya di rumah saya. Saya doakan biar Allah ganti rezekinya yang Bapak ikut serta peringatan maulid malam Sabtu akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah